Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh mahasantri dan mahasantriwati yang saya banggakan dan yang saya hormati, kepada Ibu Darmawati selaku dosen yang mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, biasa dipanggil Ilham. Nama orang tua saya, nama ayah Darman, nama ibu Sumarni. Alamat saya Dusun Pajalesan, Desa Barai, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Saya adalah alumni dari Madrasah Aliyah DDI Patojo. Setelah saya menjadi alumni dari Madrasah Aliyah DDI Patojo, saya melanjutkan studi agama, melanjutkan pendidikan agama saya di Pondok Tahfiz An-Nur. Pondok Tahfiz An-Nur Rungkem, Pendoharjo, Yogyakarta, yaitu tepatnya di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kurang lebih 1 tahun menimba ilmu agama di Pondok Tahfiz sebagai santri tahasus, kemudian saya melanjutkan untuk melanjutkan studi di Ma'had Ali Asadiyah Sengkang dan mengambil jurusan Tafsir wa Ulumut Tafsir. Sebelum saya mengakhiri perkenalan singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat agama tentang kenapa kita harus percaya kepada Allah. Kenapa kita harus menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ada tiga alasan yang ingin saya sampaikan dari berbagai banyak alasan yang menyatakan bahwa kita harus percaya hanya kepada Allah. Yang pertama yaitu dari surah Ad-Duha ayat 3 yang mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pula akan benci kepadamu. Jadi Allah satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan senang kita maupun dalam keadaan susah kita. Maka dari itu, percayalah hanya kepada Allah, jangan percaya kepada makhluk. Beda dengan jika kita percaya kepada makhluk. Jika kita percaya hanya kepada makhluk, makhluk itu bisanya cuma datang ketika kita senang, biasanya cuma mengecewakan. Makhluk cuma datang saat kita senang, saat kita di posisi yang tinggi. Manusia hanya datang di saat kita sukses. Di saat kita rendah, di saat kita gagal, mereka akan membenci kita, mereka akan meninggalkan kita, dan mereka tidak akan menganggap kita. Maka dari itu, percayalah hanya kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, baik itu senang maupun susah. Maka datangilah Allah dalam keadaan sedih, maka Allah akan mendatangimu dalam keadaan yang maka datangilah Allah dalam keadaan senangmu, maka Allah akan mendatangimu dalam keadaan sedihmu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada Allah, kenapa kita harus menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah. Karena barang siapa yang
percaya hanya kepada Allah, maka Allah akan menjaga hatinya. Hatinya akan menjadi tentram. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jika kita ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita tentram, maka percaya hanya kepada Allah. Jadinya hati ini akan menjadi tentram. Bukankah penyakit yang membuat hati kita tidak bahagia itu adalah khawatir, gelisah, ragu, dan semua ini diistilahkan dalam Al-Quran dalam satu kata yang berbunyi hadan. Apa itu hadan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Berarti jadi arti dari la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Jangan engkau berputus asa dari Allah, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ketika kita hanya percaya kepada Allah dengan keyakinan yang mantap di dalam hati kita, maka Allah akan menggenggam hati kita dan mengisinya dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang tidak mungkin mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang meminta hanya kepadanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah sendiri yang berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya aku dekat dengan hambaku dan aku akan mengijabah seluruh doa dari hamba-hambaku yang meminta dengan sepenuh hati kepadaku, yang selaras dengan hatinya. Sehingga kita tidak perlu ragu, Allah akan mengecewakan kita. Beda dengan makhluk. Barang siapa yang menggantungkan harapan, barang siapa yang berharap kepada makhluk, maka siap-siap Anda akan dikecewakan. Maka percayalah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua adalah zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang percaya kepada Allah, maka hatinya akan dijaga, hatinya akan diisi dengan sa'idun, hatinya akan diisi dengan kebahagiaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.